Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Michael beserta seluruh jemaat MDC Solo yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi. Saat ini saya beserta istri saya, kami sama-sama melayani di gereja kita MDC Tulung Agung. Istri saya juga seorang medis, dia perawat di salah satu puskesmas yang ada di Tulungagung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup kami. Engkau setia dan Engkau yang merancang hidup kami. Bahkan pertemuan kami pada malam hari ini pun semua di dalam rancangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami bertemu saat ini, itu artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu perkara ilahi di tengah-tengah umat-Mu. Biar Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang terus berbicara, bekerja, melawat setiap kami. Engkau yang melakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami sesuai dengan kebutuhan umat-Mu pada malam hari ini. Pimpin perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34 saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebetulan saya juga diminta bersaksi atas apa yang kami alami beberapa waktu terakhir. Karena itu sebelum saya menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan ini, saya coba ceritakan tentang pengalaman hidup kami. Kenapa saya ceritakan ini di depan? Supaya saudara nanti lebih mengingat firman Tuhannya daripada pengalaman kami. Karena pengalaman kami ini tidak semua orang alami, tapi firman Tuhan harus dialami oleh semua orang, ya. Kadang orang bisa pengalamannya ingat tapi firmannya dilupakan. Nggak boleh. Pengalaman itu bukan yang utama, tetapi firman itu yang utama. Karena Alkitab katakan, kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran yang akan memerdekakan kamu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, istri saya ini dipercaya Tuhan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Tulung Agung, persisnya menjadi perawat. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, sekitar 8-9 bulan yang lalu kalau saya tidak salah ingat, terus terang kami pun agak sedikit ketakutan sebenarnya. Karena apa? Istri saya seorang perawat, adik saya yang tinggal sama saya juga kerja di rumah sakit pemerintah. Tentu saat itu kami khawatir bagaimana kondisi kami nanti ke depannya. Dan ketika COVID ini baru masuk ke Indonesia, saat itu apa kebetulan atau tidak, kepala puskesmas tempat istri saya bekerja itu dinyatakan positif COVID. Tentu ini membuat kami semakin khawatir. Sementara saat itu peralatan untuk medis untuk orang-orang di puskesmas itu sangat terbatas. Saking kami takutnya, akhirnya kami mulai berpikir untuk membantu pemerintah. Saat itu kami berusaha untuk mencari donatur, baik yang ada di Surabaya, di Malang, di Bandung, untuk menyediakan APD ke puskesmas-puskesmas. Dan puji Tuhan selama 2 bulan kami kerja keras, kami bisa membantu 9 puskesmas dalam pengadaan APD. Setelah 2 bulan, APD dari pemerintah mulai jalan bagus dan para donatur juga mulai bergerak untuk membantu puskesmas saat itu. Setelah itu kami mulai tenang. Tetapi itu tidak membuat hidup kami tenang sebenarnya, tapi kami berusaha untuk menjaga hidup kami. Kami berusaha untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap keluar dari rumah itu mau masuk ke rumah lagi cuci tangan, bila perlu mandi dulu. Istri saya sebelum keluar pulang dari puskesmas dia harus mandi dulu. Kita begitu ketatnya. Yang biasanya kita sering kunjungan kita mulai batasin, yang tidak terlalu penting kita nggak keluar. Bahkan anak saya itu saya nggak tahu berapa bulan nggak pernah keluar rumah. Sedemikian ketatnya kita menjaga. Olahraga kita mulai rutin dan bahkan pola makan kami ubah. Pola makan kita berusaha untuk yang sesuai dengan kesehatan. Sampai kami stop total minum yang berhubungan dengan gula. Kita juga berusaha stop untuk goreng-gorengan, makanan kami berusaha untuk yang rebus, yang dipanggang. Kami berusaha sedemikian rupa untuk menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga setiap sore kalau tidak pas ada pelayanan Zoom seperti ini, setiap sore kami satu keluarga, saya, istri dan anak-anak beserta beberapa anak yang kami tampung di rumah, yang kami bina, kita doa setiap sore jam 7 malam sampai jam 8 kita berdoa buat kami sekeluarga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat, kami berdoa buat bangsa, buat pemerintah, kita berdoa buat para medis, kita berdoa buat TNI Polri, kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Setiap hari kita berdoa. Tetapi ternyata sekitar akhir bulan November, Tulung Agung mengalami lonjakan COVID yang sangat cepat, saudara, sampai saat itu diputuskan puskesmas yang ada di Tulung Agung siap tidak siap harus menampung pasien COVID untuk dirawat inap. Karena saat itu rumah sakit penuh, rusunawa penuh, puskesmas harus menerima pasien COVID, termasuk rumah puskesmas tempat istri saya bekerja. Nah, ketika itu istri saya juga melakukan tanggung jawabnya. Kebetulan istri saya penanggung jawab mutu yang ada di rumah sakit di puskesmas tersebut. Sekitar tanggal 6 Desember, saat itu istri saya kok sudah mulai mulai batuk, saudara ya.
mulai batuk. Tapi kami tidak berpikir bahwa itu COVID karena begitu ketatnya kami menjaga kesehatan. Ya, tanggal 6 itu istri saya mulai batuk dan ketika dia minum obat batuk kondisinya mulai enakan, saudara. Itu tanggal 6 Desember. Setelah itu hari Seninnya tanggal 7, tanggal 8 istri saya mengikuti workshop untuk bagaimana penanganan COVID ya dari Dinas Kesehatan tanggal 7. Tanggal 7 sore saya juga ikut batuk. Saya bilang, waduh kok saya batuk juga. Tapi kami pun saat itu belum terpikir bahwa kami akan kena COVID, saudara. Tetapi tanggal 9, batuknya istri saya kok semakin parah ya. Semakin parah dan akhirnya kita putuskan saat itu istri saya melakukan rapid test di puskesmas. Ketika dia lakukan rapid test di puskesmas, hasilnya negatif. Satu sisi kami senang, tetapi kok masih tetap batuk. Mungkin kita pikir ya udahlah, mungkin karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Tanggal 10 kondisinya semakin parah, saudara. Tanggal 9 malam itu kok mulai demam. Suhunya kok sudah mulai naik. Saya pun kok rasanya badan saya kok sakit semua. Tiada waktu tanpa keringatan. Kita mulai keringatan terus dan kita sudah mengalami yang namanya anosmia. Anosmia itu kehilangan penciuman, saudara. Jadi kita udah nggak bisa lagi mencium. Kita coba cium minyak kayu putih itu kok nggak bisa. Kita mulai pusing, kita mulai keringatan. Tanggal 10 pagi-pagi saya bilang sama istri kita harus ke puskesmas, kita minta di swab. Ketika kami ke puskesmas minta di swab, dokter teman istri saya itu bilang gini, ala kamu karena kecapean. Karena memang saat itu istri saya capek banget ngurusin penanganan COVID yang ada di puskesmas itu. Sangat capek memang. Jadi dokternya bilang, kamu mungkin karena kecapean cuman flu biasa, kamu cuman butuh pijet. Terus sama dokternya dikasih obat yang sangat bagus saat itu. Itu tanggal 10, tanggal 11 itu. Tanggal 10, terus tanggal 11 kok semakin gak enak ya. Malam itu kami nggak bisa tidur, saudara. Mulai nggak bisa tidur, mulai gelisah. Waduh, saya bilang, ini udah nggak betul nih. Tanggal 11 kita mau nggak mau harus di swab. Apapun kata dokter, minta di swab, saya bilang. Akhirnya tanggal 11 pagi kami memutuskan, pagi-pagi sekali kami ke puskesmas. Saya dan istri minta di swab. Ketika kami di swab, tentu kondisi kami sudah semakin lemah. Setelah kami di swab, kami pulang, kami langsung isolasi mandiri di rumah, saudara. Dan itu yang menjadi penderitaan yang paling berat bagi kami. Karena saya sama istri ini masih tidur dengan anak, saudara ya. Dan setiap hari itu saya sama istri punya kebiasaan memeluk dan mencium anak kami. Anak kami ada 2. Yang pertama usia 12 tahun perempuan, yang kedua 7 tahun laki-laki. Kami selalu cium mereka dan selalu bilang I love you. Itu setiap hari saya lakukan sejak mereka bayi, saudara. Minimal 2 kali sehari kami cium dan bilang I love you. Saat itu anak saya ingin masuk ke kamar dan mereka ingin cium kami dan kami harus mengusir mereka. Hati saya saat itu hancur. Hati saya hancur. Saya tahu bagaimana kecewanya anak saya ketika tidak diizinkan untuk melihat papa mamanya. Itu tanggal 11. Tanggal 11 malam kami nggak bisa tidur. Tanggal 12 kami harap-harap cemas. Kami tunggu hasil swab karena di sini hasil swabnya minimal 24 jam, saudara. Tanggal 12 itu keluar hasil swab saya sama istri, dinyatakan kami positif COVID. Terus terang saat itu saya denial, saya bingung, saya panik, saya nggak tahu harus bagaimana.
Terus saya juga mikirkan bagaimana anak-anak, bagaimana pelayanan, kebetulan saat itu hari Sabtu, besoknya harus pelayanan. Itu panik. Kami nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya saya mulai telepon beberapa teman hamba Tuhan, saya bilang tolong doakan, dan ini penting sekali saudara, kita disupport sama teman-teman hamba Tuhan. Di tengah-tengah kekaulutan kami, di tengah-tengah kepanikan kami, istri saya menelpon kepala puskesmas dan berkata, tolong kami dibawa ke puskesmas. Biar kami dirawat di puskesmas saja, karena kami nggak mau di rumah sakit. Saat itu kepala puskesmasnya sangat bijaksana, semua pasien saat itu dipulangkan, saudara. Dipulangkan yang ada di puskesmas, dan sejak saat itu diputuskan untuk puskesmas itu ngerawat COVID. Kamilah orang pertama yang di sana dirawat secara full. Selama ini ada pasien umum, ada pasien COVID, saudara. Saat itu tidak menerima lagi pasien umum. Akhirnya pihak puskesmas mulai memikirkan bagaimana supaya kami dibawa ke puskesmas. Tentu ada masalah baru, saya nggak mau kami dijemput pakai ambulan, saudara ya. Karena kalau kami dijemput pakai ambulan, mereka pakai pakaian hazmat, itu cukup mengganggu lingkungan, membuat keresahan. Kita mulai berpikir, belum lagi anak-anak. Akhirnya kami minta kepada kepala puskesmas supaya anak-anak kami yang ada di rumah, ada 5 orang, itu harus di-swab semua sebelum kami ke puskesmas. Setelah itu beberapa tim gugus tugas dari puskesmas datang ke rumah, mereka tidak pakaian hazmat, mereka cukup sederhana, mereka men-swab anak-anak saya, ya, semua di-swab. Setelah anak-anak di-swab, akhirnya saya minta izin supaya kami nggak usah pakai ambulan ke puskesmas, biar saya sendiri ke puskesmas bawa mobil, saya bilang. Karena saya nggak mau meresahkan lingkungan. Akhirnya dengan kondisi yang sakit, dengan kondisi yang sisa-sisa tenaga, saya bawa mobil ke puskesmas, dan kami tinggal di puskesmas itu tanggal 12. Dan saat itu tentu kami belum tenang, karena anak kami di rumah, kami di puskesmas, setiap anak kami nelpon, mereka cuman video call tapi tidak ngomong apa-apa. Mereka hanya ingin melihat wajah kami, dan anak saya itu tidak mau tidak mau diputus video callnya, tapi dia nggak mau ngomong apa-apa. Ini cukup menghancurkan hati kami. Sementara batuk kami semakin parah, badan mulai demam, dan sesaknya mulai kerasa, saudara. Itu tanggal 12 malam, saya ingat hari Sabtu itu, kami pun sulit tidur karena panik, stres, dan saat itu saya putuskan untuk ibadahnya online, gabung dengan Surabaya atau Bandung. Saya bilang sama mereka, saya minta link, kalian untuk saat ini gereja kita tidak ibadah onsite, kita online, dan saudara boleh memilih gabung dengan MDC Surabaya, Bandung, bahkan tak kasih juga link MDC Malang, boleh MDC Solo, semua kalian di mana nyamannya kalian, yang penting kalian ibadah gitu. Ya. Jadi saat itu kita putuskan seperti itu. Tanggal 13 pagi kita mulai menunggu hasil swab dari anak-anak kami. Siangnya hasil swab anak-anak kami dinyatakan semua positif. Anak kami 2 beserta 3 anak didik kami di rumah semuanya positif. Ketika anak-anak kami dinyatakan positif, sebenarnya saat itu satu sisi kami senang, satu sisi kami sedih. Sedihnya apa? Anak kami semua kena. Saya khawatir ada apa-apa dengan anak saya. Kalau saya sakit, ya udahlah, biarlah saya sakit, jangan ikut anak-anak saya. Tapi untungnya saat itu anak kami yang paling kecil itu tidak ada gejala sama sekali. Anak pertama saya yang perempuan, dia cuma mengalami anosmia dan agak pusing aja.
Itu. Ketika saya tahu anak-anak semua sudah eh, kena, akhirnya saya meminta izin kepada kepala puskesmas untuk saya jemput sendiri anak-anak saya bilang, biar saya jemput sendiri karena saya tidak mau mereka dijemput ambulan. Kepala puskesmas setuju dan akhirnya saya jemput. Kami mulai aman, mulai tenang. Tetapi ada timbul masalah baru saat itu. Masalah barunya adalah bahwa kepala gugus tugas puskesmas itu minta supaya semua jemaat di tracing. Dan ketika saya cerita ini kepada jemaat, mereka semua komplain, mereka semua takut, mereka semua khawatir karena hubungannya nanti dengan usaha mereka, saudara. Ya, dan itu membuat kami semakin stres, saudara. Stres. Itu hari Minggu sore kami mulai agak sedikit mengalami semakin parah. Semakin sesak, semakin demamnya semakin tinggi, batuknya semakin sering karena mulai stres, saudara. Wah, ini saya mulai khawatir ini. Dan untungnya ada beberapa hamba Tuhan yang rutin telepon saya, termasuk Pak Michael setiap hari komitmen untuk video call saya, doain saya, itu cukup menguatkan saya, saudara. Setiap hari beliau komitmen untuk video call dan doain. Di tengah-tengah kami stres itu, kondisi semakin drop, saudara. Hari Senin itu semakin parah. Istri saya tidurnya harus telungkup, udah nggak bisa lagi tidur menghadap ke atas. Dia harus telungkup, saya pun sudah susah tidur dan saya tanya sama istri saya, kita sebaiknya diukur saturasi oksigen, saya bilang. Karena kalau enggak kita berbahaya. Ada satu pernyataan istri saya yang saya bilang itu langkah iman, saudara. Istri saya bilang gini, jangan diukur saturasi oksigennya. Karena kalau diukur saturasi oksigen, nanti kamu tahu oksigenmu, kamu tambah panik, kamu tambah stres, imun tubuhmu tambah drop, dan itu akhirnya kita akan dioksigen. Lawan dari dalam, dia bilang. Lawan dari dalam. Bangkitkan iman dari dalam, dia bilang. Karena kalau kita nanti di oksigen, itu pasti dibawa ke rumah sakit. Kita akan terpisah lagi dengan anak-anak. Anak-anak di puskesmas, kita di rumah sakit. Dan itu membuat saya semakin, waduh gimana ini? Makan semakin nggak bisa. Makan itu susahnya luar biasa. Mual, pusing. Terus di paru-paru ini seperti ada sebuah balok, saudara. Ada sebuah balok yang menghalangi kita untuk bernapas. Jadi kalau kita mau bernapas, mau ngomong, kita harus mencari celah. Harus mencari celah untuk menarik nafas itu. Tapi istri saya tahu, istri saya pun kondisinya sudah cukup parah juga, tapi dia bilang tetap tidak mau pakai oksigen. Tidak. Karena kalau kita pakai oksigen berarti kita fighting spiritnya itu lemah, saudara ya. Daya juangnya itu turun. Sementara daya juang itu sangat penting bagi orang COVID, saudara. Daya juang itu, karena itu akan memunculkan imun tubuhnya. Ya udahlah, saya pikir untuk saat ini bukan istri yang tunduk sama suami, biarlah suami yang tunduk sama istri, karena istri saya orang medis, saudara. Ya, saya lebih percaya sama dia. Untuk kali ini biarlah suami yang tunduk sama istri, pikir saya. Pokoknya saya percaya, saya bilang. Itu hari Senin. Senin malam saya nggak bisa tidur, saudara. Senin malam saya nggak bisa tidur. Hari Selasa pagi saya mulai menyembah Tuhan. Saya bangun, saya biasa bangun jam 4 pagi, saudara. Jam 4 pagi saya menyembah Tuhan, saya menyembah di tengah-tengah sesak, di tengah-tengah demam, di tengah-tengah itu saya nyembah. Di tengah-tengah penyembahan saya tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Ini yang menjadi turning point dalam hidup saya. Di tengah-tengah saya menyembah, tiba-tiba ada suara yang berkata gini, virus COVID-19 itu ada di dalam tubuhmu. Dan dia sedang menyerang tubuhmu dan mengancam nyawamu. Kamu sadar nggak? Roh Kudus pun ada di dalam tubuhmu. Kenapa kau nggak minta Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu itu mengalahkan virus COVID yang ada dalam tubuhmu? Wah, itu jelas sekali suara itu.
Dan itu seolah-olah membuat saya seperti orang yang sedang lumpuh itu bangkit, saudara. Roh Kudus ada dalam tubuhmu, virus itu ada dalam tubuhmu. Kenapa kau nggak minta Roh Kudus yang ada dalam tubuhmu itu mengalahkan virus yang ada dalam tubuhmu? Sejak pagi itu saya selalu bilang gini, Roh Kudus engkau ada dalam tubuhku. Hanya engkau satu-satunya yang sanggup mengalahkan virus itu. Obat tidak sanggup mematikan virus, saya bilang. Sepanjang hari Selasa itu saya berdoa itu dan saya mulai bisa tidur. Rabu pagi, saudara, saya kaget. Anosmia saya hilang. Saya mulai bisa cium bau. Saya mulai makan enak. Terus mualnya mulai hilang. Pusingnya mulai hilang. Dan saya bilang, Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam hidup saya. Dan sejak Rabu itu, kami mulai mengalami pemulihan. Istri saya juga mengalami pemulihan. Sampai akhirnya tanggal 26 Desember, kami dinyatakan sembuh, saudara. 26 Desember. Dan setelah tanggal 26, kami harus, isolasi mandiri lagi. Tanggal 4 Januari kemarin, istri saya dan adik saya sudah kembali lagi bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Jadi ketika Tuhan melawat hidup kita lewat rema yang Tuhan kasih, ada sebuah kekuatan yang dari dalam dan itulah yang menyembuhkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membahas sedikit dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi itu peristiwa yang sangat luar biasa, Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah pernah membaca itu dan sering dengar khotbah tentang itu. Satu saat ketika Yesus masuk ke sebuah kota, saudara, dan saat itu ada seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit. Kepala rumah ibadat ini kelihatannya orang yang sangat baik dan dia sangat rendah hati. Ketika Yesus datang, dia sujud dan bilang untuk meminta supaya Tuhan Yesus sembuhkan anaknya. Tentu Tuhan Yesus tidak menolak ajakan dari Yairus, kepala rumah ibadat ini. Namun di tengah-tengah jalan, di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, ada sebuah kisah yang kelihatannya tidak terencana, saudara. Kelihatannya tidak terencana, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saat itu ketika Tuhan Yesus dan Yairus menuju rumah Yairus, ternyata di kota itu ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, 12 tahun pendarahan bukan hal yang mudah. Tentu wanita ini bukan orang yang gampang menyerah. Bukan wanita yang mudah pasrah dengan keadaan. Alkitab katakan bahwa semua hartanya dia sudah habiskan untuk dibawa ke tabib, untuk penyembuhan. Artinya dia terus berjuang untuk kesembuhannya. Dia bukan orang yang pasrah dengan keadaan. Semua hartanya habis. Bahkan ketika semua hartanya habis, itu pun dia tidak menyerah, saudara. Ini penting bagi kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan. Saya temukan minimal ada 3 masalah dari wanita ini, saudara. Dan saya lihat apa yang terjadi pada wanita ini, inilah yang mungkin hari-hari ini dialami oleh banyak orang, khususnya di dalam hal pandemi COVID-19 ini, saudara. Masalah pertama yang dihadapi wanita ini adalah sakit penyakit, yaitu sakit pendarahan, 12 tahun pendarahan. Saya punya kenalan, istri dari seorang hamba Tuhan kena kanker serviks. Dia sering pendarahan, cuma 2 tahun, saudara. Dia meninggal. 2 tahun pendarahan karena kanker serviks, dia meninggal. Tetapi wanita ini 12 tahun. Dia berjuang terus. Dia punya masalah kesehatan. Yang kedua, wanita ini punya masalah keuangan. Hartanya semua sudah dihabiskan, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini manusia banyak mengalami masalah ini. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan.
COVID-19 ini telah membuat kita kesulitan keuangan. Banyak pengusaha bangkrut. Banyak pengusaha mulai bingung, saudara. Dan itu yang dialami wanita ini, saudara. Dan yang ketiga yang dialami wanita ini adalah masalah sosial. Saudara tahu, bagi wanita Yahudi, saudara, kalau orang pendarahan itu najis. Dan mereka tidak boleh ketemu dengan orang banyak. Mereka nggak boleh sembahyang di sinagog. Mereka menyentuh apa saja, apa yang mereka sentuh itu najis. Sehingga mungkin wanita ini disingkirkan sama keluarganya, disingkirkan sama teman-temannya, diasingkan. Bukankah itu yang dialami oleh orang-orang pasien COVID, saudara? Secinta-cintanya kita sama keluarga kita. Kalau kita tahu dia sudah kena COVID, saudara, jangankan memeluk, saudara, menjabat tangannya aja kita nggak boleh, saudara. Saya pikir apa yang dialami wanita pendarahan ini banyak dirasakan oleh kita sekarang, saudara. Saya punya jemaat, saudara, keluarganya ini masih dicurigain COVID. Itu sudah dikurung, saudara. Sudah disimpan, nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Dan ini yang dialami wanita ini. Tetapi dengan kesulitan, dengan masalah, tantangan yang sebegitu berat, wanita ini tidak menyerah. Wanita ini tetap punya keyakinan bahwa ada waktunya mujizat akan dialami. Mungkin hari-hari ini kita mulai menyerah dengan keadaan kita. Apakah masalah kita masalah sakit penyakit? Apakah masalah kita masalah keuangan? Atau masalah kita masalah sosial, kita ditolak semua orang, kita nggak dipercaya oleh semua orang. Mungkin kita mengalami itu, sehingga kita merasa hidup kita nggak berguna. Hidup kita ini tidak dianggap lagi. Itu yang dialami wanita. Tetapi luar biasa wanita ini, saudara. Ada satu yang membuat dia, kenapa dia bertahan? Kenapa wanita ini kuat? Kenapa wanita ini mengalami mujizat Tuhan? Alkitab katakan gini, wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya percaya wanita ini belum pernah ketemu Yesus. Tetapi dia senang mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini berita apa yang suka kita dengar? Berita apa yang paling kita senangi hari-hari ini? Sejauh mana kita masih menyenangi atau menginginkan atau merindukan berita-berita tentang Yesus? Saya bayangkan wanita ini tinggal di sebuah pengasingan, di sebuah rumah atau di sebuah gubuk. Di tengah-tengah pengasingannya, mungkin dia mendengar tetangganya, saudara, berkata, ada Yesus. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika tetangga-tetangganya cerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, di tengah-tengah persembunyiannya dia mendengar itu. Dia simpan itu dalam hatinya. Dan dia bilang dalam hatinya, mungkin satu saat kalau Yesus datang, saya pasti disembuhkan dia. Bapak, Ibu, masihkah kita percaya bahwa satu saat Yesus akan datang kepada kita dan pasti menyembuhkan kita, pasti menolong kita, pasti memulihkan kita? Tidak diberitahu berapa lama dia mendengar berita tentang Yesus. Tapi kita tahu, Yesus pelayanan cuma 3,5 tahun. Jauh sebelum Yesus pelayanan, wanita ini sudah pendarahan. Jauh sebelum Tuhan Yesus pelayanan, wanita ini sudah terasing, sudah disingkirkan, sudah terisolasi dari masyarakat karena dia pendarahan 12 tahun. Tetapi dia tetap berusaha mendengar itu. Bapak, Ibu, mari kita ambil waktu kita banyak untuk mendengar berita tentang Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ada banyak berita-berita yang kita dengar setiap saat, saudara. Berita tentang COVID, berita tentang gempa, berita tentang penganiayaan.
itu membuat kita takut, membuat kita nggak punya iman lagi, dan membuat kita mulai putus asa. Tetapi wanita ini menyimpan dalam hatinya berita tentang Yesus. Saudara, mari siapkan waktu. Sampai tiba waktunya, saat itu Yesus lewat dari kampungnya. Bapak Ibu, ketika mungkin Yesus lewat, orang bicara Yesus lewat, Yesus lewat. Dari dalam kamarnya dia bangkit, saudara. Tetapi satu sisi dia takut, saudara. Apa bisa saya jamah Yesus? Apa bisa saya ketemu Yesus? Karena apa? Kalau saya keluar, kalau saya ketemu Yesus, tentu saya akan dirajam batu sampai mati. Karena saya orang najis. Karena setiap orang yang dia sentuh, pasti najis dan mereka tidak terima. Sementara saat itu Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Saudara, bayangkan bagaimana dia berjuang untuk menjamah Yesus. Bagaimana dia untuk membawa imannya kepada Yesus. Bapak Ibu, kadang iman itu mempertaruhkan nyawa. Kadang iman itu mempertaruhkan nyawa kita. Kadang iman itu tidak mudah, saudara. Ketika istri saya bilang jangan pakai oksigen, kita percaya aja sama Tuhan, kita percaya mujizat. Saya bilang ini pertaruhan nyawa. Iya, kalau lolos, kalau nggak lolos selesai. Saat itu ketika kami di rumah sakit, ada seorang bidan di Tulungagung, umurnya masih 29 tahun, saudara. Sorenya dia masih bisa telepon-teleponan dengan keluarganya. Kondisi COVID, kena COVID, masuk puskesmas. Sorenya masih bisa telepon-teleponan. Subuh meninggal. Tentu ini ketika dengar berita, saya bilang, Tuhan, kami ini sampai kapan? Saya percaya ketika wanita pendarahan 12 tahun ini mau menjamah jubah Yesus, dia juga perlu pertimbangan. Makanya ketika Tuhan tanya, siapa yang menjamah jubahku, dia gemetaran, saudara. Mungkin dia pikir, celaka saya, ketahuan kalau saya, pasti saya dirajam batu. Tetapi dia bawa imannya, walaupun iman itu mempertaruhkan nyawa. Bapak Ibu, mari kita bawa iman kita kepada Tuhan. Tentu iman yang benar, iman yang digerakkan oleh firman Tuhan, bukan iman yang digerakkan oleh ambisi, bukan iman yang digerakkan oleh emosi kita, tapi karena kita tahu ada firman yang menggerakkan kita. Wanita ini berkata, asal saya jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Saya coba bayangkan bagaimana dia melewati sekian banyak orang, mungkin ribuan orang di sekitar Yesus. Dia coba salib satu-satu itu, sebagaimana dia mendahului orang-orang yang lain, tapi tidak boleh ketahuan kalau dia sedang ada di situ, karena kalau dia ketahuan dia bisa dirajam batu. Dan Alkitab tidak mencatat berapa lama waktunya sampai dia bisa menjamah jubah Yesus. Dan untuk dia menjamah jubah Yesus, itu nggak mudah. Dia 12 tahun pendarahan. Tentu badannya sangat lemah. Mungkin dia kurus kering. 12 tahun pendarahan. Tapi dengan sisa-sisa tenaga, mungkin dia berpikir gini, saya jamah jubah Yesus, ada kemungkinan mati. Saya tidak jamah jubah Yesus, saya pun pasti mati karena pendarahan ini. Tetapi kalau saya berhasil menjamah jubah Yesus, ada kemungkinan saya sembuh. Saudara, mungkin kita punya masalah, kita pikir, ya udahlah, masa bodoh lah, mau mati-matilah, mau hancur-hancurlah. Saudara, tidak sedikit orang ketika mengalami masalah mulai putus asa. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh beriman, toh juga Tuhan tidak jawab. Toh juga Tuhan tidak sembuhkan. Memang, bisa jadi Tuhan gak sembuhkan, tapi bisa jadi Tuhan sembuhkan. Tapi iman kita benar di hadapan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Ketika dia berhasil menjamah jubah Yesus. Saudara, lihat. Wanita ini tidak teriak. Wanita ini tidak teriak. Tapi hatinya berteriak. Banyak orang teriak-teriak doa sama Tuhan. Tapi hatinya tidak berteriak, saudara. Mari, biarlah ketika kita berdoa, hati kita juga berteriak kepada Tuhan. Sampai hati kita ini bisa menyentuh hatinya Tuhan, saudara. Ketika hati kita menyentuh hatinya Tuhan, saudara, Alkitab katakan ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Ketika hati kita ini yang digerakkan oleh iman teriak dan menyentuh hatinya Tuhan Yesus, saudara,
Alkitab katakan ada kuasa. Kalau kita lihat, kelihatannya, walaupun sebenarnya nggak benar ya, kelihatannya langkah iman wanita ini memaksa kuasa Tuhan keluar. Memaksa kuasa Tuhan untuk keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita hari-hari ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Percayalah, Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan punya rencana. Bangun terus iman kita. Dengar berita-berita tentang Yesus. Biar firman itu yang berakar dalam hati kita. Biar firman itu yang memerintah hidup kita. Sampai firman itu yang menggerakkan hati kita berteriak dari hati kita. Sampai menyentuh hatinya Tuhan. Ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, saudara. Yang pertama dia sembuh. Yang pertama dia sembuh. Yang kedua, ada satu yang menarik, saudara. Orang najis, kalau menjamah semua benda, menjamah manusia, manusia itu menjadi najis, benda itu menjadi najis. Tetapi ketika orang najis menjamah Yesus, bukan Yesus yang najis, tapi manusia yang najis itu menjadi kudus, saudara. Saudara, mungkin kita merasa saya ini orang paling najis. Saya nggak layak datang sama Tuhan. Saya nggak layak untuk menjamah Tuhan. Saya nggak layak untuk menghampiri Tuhan. Senajis apapun kita, kalau kita bisa menjamah Yesus, kita yang najis itu menjadi tahir, saudara. Kita yang najis menjadi tahir. Kalau kita yang najis menjamah benda, benda itu menjadi najis. Tapi ketika kita menjamah Yesus, kita menjadi tahir. Wanita ini pertama menjadi sembuh. Yang kedua, wanita ini diangkat derajatnya. Dari wanita najis, Tuhan bilang apa? Hai ibu. Tuhan panggil dia ibu. Saya percaya tidak ada panggilan yang paling agung di dunia ini selain panggilan ibu, saudara. Tidak ada panggilan yang paling indah di dunia ini selain panggilan ibu, saudara. Tuhan Yesus memanggil wanita pendarahan yang 12 tahun ini, yang orang anggap najis, sebagai ibu. Dan Tuhan puji imannya, dan imannya itu yang menyembuhkan dia. Yang ketiga yang paling menarik bagi saya sebenarnya adalah wanita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau saudara baca di Markus pasal 6, saudara coba lihat, ini ayat terakhir. Markus pasal 6 ayat 56, saudara. Markus pasal 6 ayat 56. Saya akan bacakan bagi kita. Lihat, Markus pasal 6 ayat 56. Tadi Markus pasal 5 tentang wanita pendarahan. Ayat 56 dikatakan, mulai ayat 53 supaya kita bisa lihat. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Ayat 56. Kemanapun ia pergi, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sebelumnya tidak pernah orang menjamah jubah Yesus. Tetapi sejak wanita pendarahan ini menjadi inspirasi. Kalau saya jamah jubahnya, pasti sembuh, saudara. Saudara, biarlah kesulitan, masalah yang kita hadapin itu, ketika kita mengalami Tuhan, itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menguatkan banyak orang. Ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya renungan firman ini bisa menjadi berkat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati.